Nah, itu tadi penjelasan dari Kang Rido ya tentang bagaimana menjaga untuk supaya kita tuh nggak tergerus oleh zaman juga, dan akhlak juga wajib ya tadi. Kalau Ibu Kuwu gimana? Kalau menurut Bu Kuwu? Ya hampir sama sih mungkin ya. Pertama karena memang perkembangan zaman pasti terus berjalan dan kita harus pintar menyikapinya. Memang pasti ada yang namanya dampak positif dan negatif. Tapi kalau kita memang berpikirnya tadi jangan sampai negatif terus yang dipikirnya dampak negatifnya, tapi kita harus bisa memanfaatkan momen perkembangan zaman ini lebih ke dampak positifnya. Seperti yang kami lakukan kan ya, kita mewadahi misalnya untuk perkembangan zaman ini anak-anak muda yang punya potensi di bidang digitalisasi, baik di AdSense, periklanan, kemudian editing, kemudian untuk marketplace dan lain-lain. Kita coba wadahi untuk membentuk tim kreatif desa. Jadi bagaimana kita mewadahi teman-teman yang mempunyai potensi ke sana, dan sebenarnya kita juga butuh di desa bagaimana untuk promosi desa, untuk branding desa, untuk pemasaran produk-produk UMKM di desa. Kita juga harus ikut dalam perkembangan zaman. Kalau kita mengandalkan, misalnya sekarang masih mengandalkan cuman penjualan UMKM yang hanya di rumah-rumah atau pemasaran via toko-toko, itu sekarang udah nggak cukup. Kita harus ikut perkembangan untuk ke e-commerce atau ke marketplace-nya. Dan untuk ke tim kreatif desa juga, kita untuk promosi desa ini perlu kita buat bagaimana mengenalkan desa yang di pelosok Kuningan ini tapi bisa diketahui oleh orang banyak dengan memanfaatkan perkembangan zaman tadi. Jadi kita bentuk tim media sosialnya untuk Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain. Jadi intinya kita harus menyikapi dengan lebih positif. Jangan sampai kalau untuk dampak negatifnya, bagaimana cara kita untuk ya meminimalisir dampak negatif tadi, misalnya dengan menutup akses situs-situs yang memang sebenarnya itu belum saatnya diakses oleh anak-anak misalnya. Bahkan kita di bidang agama ya, kita mulai fondasi anak-anak mulai dari tempat mengaji, TPA dan lain-lain. Bahkan kita ingin mengatur anak-anak untuk jam megang si Androidnya. Jadi itu untuk kontrol agar memang tidak berlebihan dalam menggunakan si gadget itu, gitu ya. Intinya sebenarnya justru kalau sekarang kami generasi muda, kami yang di desa sangat butuh. Tadi bahkan di administrasi dengan sistem online ini lebih memudahkan. Misalnya dulu kita kalau membutuhkan surat-surat untuk mengajukan syarat administrasi harus langsung ke dinas. Tapi sekarang dengan sistem online kita bisa mengajukan cukup di balai desa, cukup di laptop. Itu sangat membantu sekali untuk kami yang mempunyai akses jauh ke kota misalnya, seperti itu. Pengen tahu nih rahasia dari Kang Rido sama Teh Kuwu nih. Kalau generasi muda kan sekarang banyak yang terkenal dengan generasi apa sih namanya, gemar apa tuh namanya, tidur-tiduran tuh Pak, apa sih, rebahan. Nah, kaum rebahan. Kalau Kang Rido pernah ngalamin jadi kaum rebahan nggak sih? Kaum rebahan tuh yang gimana ya? Yang sambil mager gitu tuh, malas gerak sambil main TikTok gitu tuh. Jadi kalau saya dulu ya, dari sekolah, dari kecil saya selalu bilang sama orang tua saya gini, Pak, pokoknya saya pengen masuk ke sekolah negeri, mau bagaimanapun juga. Ya sekarang ya swasta juga sama, tapi ini pengalaman pribadi ya. Kenapa saya masuk sekolah negeri? Karena kita punya banyak teman, dari semua kalangan ada, dari semua suku bangsa ada, dari semua agama ada. Satu kelas itu dulu di sekolah saya, setiap saya masuk sekolah nggak kurang dari 35 orang muridnya. Dengan satu angkatan itu bisa sampai 7-8 kelas. Nah, jadi kira-kira 8 kelas dikali 35 orang berapa tuh? Ya, pokoknya segitulah. Itu teman satu angkatan. Nah, kita terbiasa dulu dengan yang namanya, saya kan dulu ketua forum OSIS di Kota Bogor. Jadi semua OSIS saya pernah jadi ketuanya. Ya teman saya banyak di mana-mana. Di semua sekolah saya punya teman. Di sekolah swasta banyak teman. Nah, artinya di situ kita punya
ilmu yang tidak diberikan di bangku sekolah. Nah, ternyata di dalam pergaulan yang seperti itulah kita bisa mempunyai dan juga bisa menilai diri kita potensinya ada di mana. Mungkin di bangku sekolah itu kita nggak tahu potensi kita tuh apa, kita tuh ke depan mau jadi apa dan segala macam. Tapi ternyata dengan bergaul dengan yang lain, dengan sesama seangkatan dan segala macam, akhirnya kita bisa tahu kita hobinya di mana. Nah, setelah saya tahu hobinya di mana, artinya waktu itu kita ada di dalam satu masa yang namanya musik grunge. Grunge. Nah, grunge. Nah, makanya sampai sekarang itu kenapa aliran musik saya itu ya karena di zaman saya itu yang lagi genre musik itu yang lagi ngehitsnya. Pearl Jam, Foo Fighter dan lain sebagainya. Zaman dulu kita itu di Bogor itu pernah ada seperti Taman Cirendang begini. Di situ tempat berkumpulnya anak-anak musik. Mau anak musik dari genre ska, ada dari apa segala macamnya ada. Nah, semua genre musik. Main musik sesuka hati, terserah. Yang penting dibatasin satu band 3 lagu. Mau bawa lagu apa segala macam terserah. Nggak perlu daftar, nggak perlu apa, nggak perlu bayar. Pokoknya main aja. Kayak banyak band-band indie gitu. Nah, band-band indie. Nah, akhirnya kita terbiasa setelah main tidur di situ. Nah, setelah main nih, namanya kan ceritanya anak grunge sama anak punk. Kalau anak punk itu kan dulu katanya anti kemapanan, nggak mau pakai baju bagus kayak gitu kan. Artinya kita tidur di jalanan segala macam, habis main segala macam. Sebetulnya kalau dipikir-pikir kan kalau kita ngelihat sekarang rekna naonan gituan sebenarnya namanya. Tapi seru kali ya. Tapi pada waktu itu mah kita merasa bahwa wah ini benar-benar memberikan sebuah pengalaman hidup. Ya bukan berarti saya mau ngajarin jadi anak bandel, bukan. Tapi biasanya orang yang banyak bergaul itu bisa lebih selamat lebih survive daripada yang tidak, kan gitu. Nah, kalau sekarang melihat zamannya yang tadi anak muda rebahan apa katanya gitu. Kaum rebahan segala macam sudah berbeda zaman. Kalau dulu kita rebahan di jalan itu karena apa ya? Karena ya abis main musik dan segala macam dan lain-lain lah. Nggak mabuk-mabukan gimana, enggak. Tapi kan kalau sekarang magernya itu karena ya mungkin situasinya membuat mereka jadi seperti itu gitu. Kan kalau sekarang magernya kita di pinggirnya ada alat musik jegar-jegar gitu, mana bisa mau mager gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang teknologinya ada TikTok segala macam, akhirnya membuat kita jadi mager. Nah itulah artinya perkembangan zaman itu tidak mungkin sama. Seperti dulu misalkan Teh Kuwu, orang tuanya biasanya mengerjakan apa? Pasti nanti bilang ke Ibu Kuwu sekarang, kok gening gitu sih ayeuna mah? Baheula mah teh kitu misalkan gitu. Pasti dia harus bisa menjawab, ya dulu memang begitu. Tapi sekarang mah zamannya sudah berubah, Pak. Memang tujuannya sama, tapi jalurnya kita harus rubah ke sini dulu. Nah, jadi perkembangan zaman kaum rebah dan segala macam ya sah-sah saja. Yang penting kita tidak keluar dari yang suatu hal yang dilarang. Karena anak muda ini musuhnya banyak sekarang nih. Anak muda yang paling besar musuhnya itu adalah teman sebelahnya. Apa, Pak? Nah, namanya persaingan. Persaingan. Kenapa saya bilang persaingan adalah musuh terberat? Kita sekarang bisa duduk begini nih, anak-anak SMA, SMK, baru lulus kuliah, segala macam. Begitu nanti kita dapat panggilan kerja, yang berdua duduk sebelah-sebelahan ini nggak mungkin tiba-tiba sok Andin duluan yang terima kerjanya. Langsung lah, tereh-tereh wae. Nah, artinya apa? Persaingan itu harus tetap kita jaga. Hargai teman kita yang menjadi pesaing kita. Jangan malah kita bunuh pesaing kita. Harusnya kita hargai mereka. Nggak mungkin kita bisa jadi seperti ini, nggak mungkin Ibu Kuwu bisa jadi seperti ini kalau tidak ada yang namanya persaingan. Pesaing itu yang membuat Ibu Kuwu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, kan gitu. Nah makanya anak-anak muda sekarang gampang kok tugasnya. Anak-anak muda mah, yang pertama sekolah aja biar bener. Ya, sekolah dulu ya. Sekolah biar bener. Orang tua mah nggak akan nuntut macem-macem kok. Orang tua nggak bakal
nanya, kamu udah ngedemo berapa dosen? Nggak akan ditanya. Yang ditanya itu lulusnya kapan, nilainya berapa, kan gitu kan. Setelah dia lulus kuliah, arahnya mau kemana. Kalau bagusnya jangan berharap mencari kerja, Tapi ciptakan kerja. tapi menciptakan tenaga kerja. Mau UMKM ke, mau apa ke, silahkan. Oh, konten juga boleh. Nah, konten boleh, silahkan. Karena setidaknya dulu ya itu adalah pengalaman pribadi gitu. Nah, setelah dia bisa menjadi pengusaha muda, pengusaha baru, barulah di situ dia akan mempunyai sebuah tantangan dalam kehidupan. Kalau sekarang kita selalu lulus kuliah, nyari kerja di saat momen seperti ini, apalagi COVID-19, lapangan pekerjaan di mana-mana juga susah. Yang terbuka itu adalah cari kerja sendiri, kan gitu kan. Nah, kalau sekarang kita lihat itu, tadi saya sampaikan, menghadapi kemerdekaan anak-anak muda mah gampang udah. Nggak usah mikir macam-macam dulu, jangan mikir masih SMA yang buru-buru kawin, ulah. Kayak Orang pisan eta. sekolah we ka bener geus gitu. Sekolah yang benar, terus lebih kreatif ya. Kalau tadi dengar kata Kang Rido tuh dari remaja udah jadi seniman atau musisi jalanan ya Kang ya, tapi tetap di jalur yang benar, maksudnya enggak. Ya karena itu dulu hobi gitu. Jadi ya satu lagi juga mungkin mau disampaikan, gimana sih caranya bisa menghindari sesuatu hal yang tidak diharapkan orang tua misalkan. Sekarang kan ada tawuran, ada pergaulan bebas, ada narkotika, ada apa lagi? Ada jadi Ya. kaum alay lah gitu. Nah, gitulah ya. Nah, sekarang kita bisa lihat gini, gimana caranya untuk bisa menghindari itu? Karena kalau kita ngasih tahu ke anak-anak kita, mungkin mereka nggak akan mau dengar. Iya. Seperti halnya saya dulu ke orang tua saya mungkin. Misalkan, jangan begitu. Pasti sama saya malah ngelawan sayanya. Gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan, cari pengalihan kegiatan sebanyak-banyaknya. Kalau kita masih sekolah di SMA, cari ekstrakurikuler yang menjadi hobi kita. Kayak dulu saya di SMA, ekstrakurikulernya basket. Terus latihan main basket. Begitu teman-teman saya mau ngajakin yang nggak bener, aduh saya besok harus latihan. Saya nggak bisa. Jadi penolakan itu akan datang dengan secara natural. Jadi nggak perlu orang tuanya, nggak usah begini, nggak perlu. Dengan tanggung jawab diri kita sendiri, dengan kegiatan ekstrakurikuler kita, insya Allah pasti bisa dilaksanakan. Berdasarkan informasi nih teman-teman podcast, bahwa Kang Rido itu dulunya adalah seleb basket di Seleb basket. Bogor ya. Jadi idaman para teman-teman perempuan ya. Waduh. Dulu tuh kalau nggak salah itu juga bocoran Pak. Ya basket sudah membawa saya alhamdulillah sampai ke keliling-keliling Asia Tenggara lah. Wih, Masya Allah. Dan juga udah pernah sempat punya album ya Kang ya dulu. Album musik tuh kalau nggak salah. Jangan gitu-gitu dong, malu kita. Ada. Kalau kopi. Wah.